Baik, selamat pagi. Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang konsep pemasaran di era revolusi industri 4.0. Di sini kami mengambil contoh artikel yang bertema pemasaran musik pada era digital, digitalisasi industri musik dalam industri 4.0 di Indonesia. Untuk pembahas pertama, materi yang akan disampaikan oleh Ida Bagus Alit Sujendro. Dipersilahkan. Baik, pengertian revolusi 4.0. Revolusi 4.0 merupakan era disruption, yaitu era di mana cara kerja berpindah atau berubah dari kerja yang konvensional menjadi modern dengan pendekatan digital. Layanan streaming menjadi suatu yang sangat berpengaruh dalam era digital yang kita kenal industri 4.0. Industri musik tidak lagi dapat bergantung pada produk fisik, dan konsumen pun kini lebih selektif dalam menikmati musik. Setiap perubahan pada revolusi industri membawa keuntungan dan tantangannya tersendiri. Pada revolusi industri keempat, internet menjadi kunci utama dan sukses karena dianggap sebagai teknologi infrastruktur publik daripada teknologi yang bersifat paten. Internet telah merubah wajah ekonomi dunia, dan perubahan ini diharapkan untuk berlanjut dengan Internet of Things. Hal ini juga berdampak pada industri musik. Musik sebagai bagian integral dari masyarakat dan juga bagian dari masyarakat di seluruh dunia adalah seni yang bertujuan untuk memberi asupan kepada jiwa dan mewarnai emosi melalui lagu. Musik sebagai salah satu sarana hiburan yang dinikmati di dunia mempunyai banyak genre di dalamnya. Musik berada di mana saja, baik itu dalam film, iklan, video, game, bahkan sampai nada sambung panggilan pun menyediakan musik sebagai pengganti nada panggilan konvensional. Next, moderator. Selanjutnya, pemasaran musik di era digital. Pemasaran musik pun terus berkembang dari masa ke masa. Diawali dengan penjualan fisik seperti piringan hitam, kaset, CD, dan sekarang sampai di mana penjualan musik tidak terbatas dengan pemasaran bentuk fisik saja, tetapi juga pemasaran yang berbentuk digital. Dalam era digital ini, muncul berbagai masalah dalam pemasaran musik. Dalam revolusi industri, ini yang disebut dengan revolusi industri 4.0, semua hal terhubung di internet, dan ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku di bidang industri musik. Oke, selanjutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ida Ayu Sutari Dewi. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya pemasaran musik di era digital. Yang pertama, berdasarkan data International Federation of the Phonographic Industry melalui Global Music Report 2016 disebutkan peningkatan jumlah penggunaan smartphone dan internet aktif telah mendukung perkembangan industri musik digital.
Yang kedua, pada era digital ini label rekaman melalui kehilangan peranan karena para musisi lebih mudah untuk mempromosikan dan memasarkan karya mereka. Yang ketiga, cepatnya perubahan yang terjadi serta merta menggeser tatanan dan merombak ulang segala yang telah dibentuk dahulu. Industri musik yang dahulu sangat bergantung pada penjualan musik melalui medium fisik. Selanjutnya ada apa itu industri 4.0. Industri 4.0 adalah apa yang disebut dengan pabrik pintar. Industri 4.0 memungkinkan perusahaan dari ekonomi modern untuk menjadi lebih inovatif dan meningkatkan produktivitas dengan menggunakan teknologi modern seperti rantai digital, sistem pintar, dan internet. Industrial akan mempercepat inovasi karena bisnis dapat diterapkan dengan lebih cepat. Selanjutnya, konsep pemasaran digital. Menurut Kotler, pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, menurut Cafe, istilah pemasaran digital atau pemasaran melalui internet cenderung mengacu pada eksternal perspektif tentang bagaimana internet dapat digunakan bersama-sama dengan media tradisional untuk mendapatkan dan memberikan layanan kepada pelanggan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Yunadia Farenia. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan bilang tentang konsep pemasaran musik. Pemasaran musik melihat aktivitas yang berhubungan dengan pengembangan dan pembuatan produk musik yang melibatkan penulisan lagu, rekaman, dan membawakan lagu yang telah dibuat. Dan setelahnya membagi atau menukarkan karya yang dibuat untuk memuaskan kebutuhan akan sebuah hiburan dan juga koneksi sosial dan budaya. Proses pemasaran musik melibatkan hal-hal seperti membentuk produk, yaitu produksi dari lagu, proses rekaman, dan pertunjukan. Mengemas produk itu seperti pengemasan fisik, format, karya seni, foto, simbol, logo, pengembangan citra. Dan membuat produk dapat dibeli seperti melalui sistem distribusi dan membuat konsumen sadar melalui aktivitas promosional yaitu tradisional dan digital. Selanjutnya, kemudian ada branding dan positioning. Branding dan positioning berhubungan dengan bagaimana seorang musisi dilihat oleh target pasar yang sudah mereka tetapkan dan dibentuk oleh gaya komunikasi dan petunjuk dan juga ekspresi artistik. Seorang yang ingin memasarkan musik harus mempunyai brand mereka sendiri dan membuat mereka berbeda dari yang lain. Sebuah brand tidak hanya sebatas dari sebuah logo atau merek dagang, konsistensi sangatlah penting dalam membangun identitas brand. Konsistensi juga kunci dari teori pemasaran yang disebut dengan integrated marketing communication. Menjelaskan tentang sebuah tampilan, sebuah perasaan, sebuah suara, dan pendekatan pada kampanye promosi yang melibatkan integrasi yang cermat dan banyak kanal komunikasi dari seorang musisi untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan menarik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ida Gede Pratnya Utama. Dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk menjelaskan materinya. Era digital musik. Sebenarnya suara saya masih enggak?
Oke, era digital musik. Menurut Simpson mengategorikan bermacam inkarnasi dari industri musik sebagai berikut. Pertama ada era mekanikal, yaitu pianolas dan lembaran musik. Yang kedua ada era elektronik, yaitu mikrofon, format produk rekaman analog, dan era digital CD, di mana itu ada CD, download, dan bisa mengakses musik secara online. Setelah era digital muncul pertama kali dengan compact disc atau CD yang menyiapkan musik sebagai file digital. Tetapi melalui investigasi mendalam, era digital dapat dibagi menjadi 3 fase. Tiga fase era digital. Yang pertama ada fase pertama. Fase ini menjual produk digital atau CD digital, audio tape, digital compact, kaset, dan DVD dengan kualitas yang sama persis dengan kualitas audio. Yang kedua muncul pada awal abad ke-21 dengan munculnya berbagai digital download melalui teknologi kompres MP3 yang dikembangkan oleh Motion Picture Expert Group atau MPEG. Yang terakhir yaitu pada fase transisi saat ini yang telah terjadi perubahan signifikan menuju streaming musik secara digital. Yaitu streaming musik ini bisa gratis dan bisa juga berlangganan daripada penjualan produk secara digital yang menghasilkan kepada kepemilikan. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf moderator, mic-nya. Oke, materi selanjutnya akan saya bacakan oleh saya sendiri, yaitu media baru. Media baru atau new media merupakan media yang menggunakan internet, media online berbasis teknologi, berkarakter fleksibel, berpotensi interaktif, dan dapat berfungsi secara privat maupun secara publik. Menurut Mondry, Little John mengemukakan media baru merupakan digitalisasi yang mana sebuah konsep pemahaman dari perkembangan zaman mengenai teknologi dan sains. Dari semua yang bersifat manual menjadi otomatis. Dan dari semua yang bersifat rumit menjadi ringkas. Salah satu bagian dari new media adalah network society. Network society adalah formasi sosial yang berinfrastruktur dari kelompok. Dari sekian penjelasan kelompok kami, dapat kami simpulkan bahwa digitalisasi musik membuat para pelaku bisnis mampu melakukan produksi dengan baik yang relatif minim, dengan biaya yang relatif minim. Peralihan penjualan kepada konten digital dan juga VII hasil streaming menjadi solusi baru untuk industri musik. Layanan streaming telah memberikan paradigma bahwa mereka menyajikan musik dengan kualitas premium, database musik yang beragam, dan lengkap serta dengan biaya yang murah. Era digital pada musik industri memberikan berbagai alternatif pada industri ini. Para pelaku industri musik di era digitalisasi ini harus bisa memanfaatkan media-media baru dalam menyampaikan karya mereka kepada target audiens mereka. Para musisi harus bisa meriset pasar yang akan mereka tuju dengan bantuan media sosial. Karena pengguna media sosial saat ini sudah cukup banyak, maka hal itu akan mempermudah untuk menganalisis keinginan dan kebutuhan konsumen tentang hiburan. Selain pemanfaatan media sosial untuk memasarkan karya mereka, para musisi juga harus bisa berinteraksi, membuat citra diri yang baik dengan para konsumen, karena pada era ini sangatlah mudah untuk berinteraksi dengan orang melalui dunia maya. Sekian kesimpulan yang dapat kami tarik dari presentasi kami ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.